Oke, ke soal nomor ke-14. Misalnya, suatu kelas berisi 20 siswa, di mana setiap siswa ini diwajibkan mengikuti minimal satu kelompok belajar. Ada dua kelompok belajar, yaitu kelompok belajar A dan juga kelompok belajar B, yang masing-masing anggotanya 14 dan 10. Berarti anggota kelompok A ada 14, anggota kelompok A ada 14, lalu anggota kelompok B ada 10. Dan total siswanya, itu tadi ada 2. Jika rata-rata nilai ujian untuk masing-masing kelompok berturut-turut adalah 8 dan juga 6, berarti rata-rata kelompok A nilainya itu 8 dan rata-rata kelompok B nilainya 6. Rata-rata nilai keseluruhan siswa adalah 7. Jadi rata-rata S atau seluruh siswa yaitu 7. Berapa rata-rata nilai ujian siswa yang mengikuti kedua kelompok belajar tersebut? Jadi yang ditanyakan yaitu yang ikut ke kelompok A dan juga yang ikut ke kelompok B. Tanyakan rata-rata yang ikut ke kedua kelompok. Jadi pertama-tama kita cari tahu dulu total nilai seluruh siswa. Total nilai seluruh siswa. Jadi tadi total siswanya ada 20 dikali dengan rata-ratanya. Rata-rata keseluruhan siswa tadi yaitu 7. Jadi total nilai seluruh siswa itu 140. Nah, setelah itu kita cari total nilai yang ikut kedua kelompok tadi. Nilai A dan juga nilai caranya sama. Yang ikut ke kelompok A berarti ada 14 dikali dengan rata-rata nilai kelompok A yaitu 8 ditambah yang ikut kelompok B yaitu 10 dikalikan dengan nilai rata-rata di kelompok B. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 14 dikali 8 ditambah 10 dikali 6. 172.
172. Dapat berapa berarti total nilai kelompok A ditambah total nilai kelompok B? 172. Di 14 dikali 8 hasilnya berapa? 112. Di 14 kali 8 itu hasilnya berapa jam? 14 dikali 112. 8. 112. 102. 12. 12. Ditambah 10 dikali 6. Tambah 6. 60. 10. Sama dengan 172. 72. 2. Ini tekan nilai A dan B. Karena yang ditanya nilai ujian siswa yang mengikuti kedua kelompok belajar yang ditanyakan. Nah kan tadi jumlah seluruh siswanya ada 20. Tapi yang ikut ke kelompok A ada 14. Terus yang ikut ke kelompok B ada 10. Berarti ada 4 orang ini yang ikut ke kedua kelompok. Sekarang kita cari selisihnya. Selisih nilai dari total nilai seluruh siswa dikurang total nilai kelompok A ditambah kelompok B atau nilai AB dikurangi total nilai seluruh siswa. Lalu masukin berarti 172 dikurangi 140. Nah, hasilnya berapa? 32. 32. 2. Sekarang udah dapat nilai siswa yang mengikuti kedua kelompok. Nah, karena yang ditanya rata-rata, tinggal kita cari rata-ratanya. Di rata-rata yang mengikuti kedua kelompok itu tadi nilainya ini yang 32 dibagi 4. Karena ada 4 orang yang mengikuti 8. kedua kelompok. Oke, hasilnya ada 8. 8. C jawaban.
Joko tidur dari pukul 9.20 tadi malam dan bangun tadi pagi pukul 4.35. Berarti ia tidur selama berapa jam? Tapi kalau malam itu ditulisnya kan 21.20 ya. Kalau malam. Ya. Nah, ini jam tidurnya Joko. Tahu ya. Lalu jam bangunnya tadi katanya jam 4.35. Berarti tinggal dikurangi. Jam tidurnya Joko yang 21.20. Agar mudah kita kurangi dulu dengan 24.00. Kenapa 24.00? Jadi kita hitung dulu sampai jam 12 malam. Waktunya berapa jam? Dua jam 40 menit. Iya, 2 jam 40 menit. 20 menit. Dua jam 40 menit. Nah, ini kan baru sampai jam 12 malam. Sekarang kita hitung dari jam 12 malam ke jam 00.00 sampai jam 04.35. Berarti berapa jam? 4 jam. Jadi 4 jam 35 menit. Menit. Nah, sekarang tinggal ditambahkan. 40 ditambah 35 7 berapa? jam 15 menit. 6 jam Hitung 35. 75 7 jam 15 menit. menit. Atau 7 jam 15 Menit. Nah, ini yang 75 menitnya kita kurangi dengan 60 dulu. Karena kan 1 jam 60 menit ya. Itu bisa 5. Sisa 15 Menit. menit. Dan ininya nambah 1 jam. Berarti jadi 7 jam. Berarti total waktu tidur Joko yaitu 7 jam 15 menit ya. Menit. C. Yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya.
7 orang tukang jahit mampu menghasilkan 6 pakaian. Berarti 7 orang ini dapat menghasilkan 6 buah pakaian dalam waktu 5 jam. Dalam waktu 5 jam. Jadi 7 orang bisa menghasilkan 6 pakaian dalam waktu 5 jam. Nah, ditanyakan dalam waktu 1 jam berapa pakaian yang dihasilkan oleh seorang. Berarti kalau satu orang ini menghasilkan berapa pakaian dalam waktu 1 jam. Berarti kalau kayak gini, kita pakai perbandingan 9. Kita cari tahu dulu, kalau satu orang itu dalam waktu 1 jam menghasilkan berapa pakaian. Pertama-tama kita cari total jam per orang. Berarti tinggal dikalikan. 7 orang tadi dikali dengan waktunya. Itu yang 5 jam. 7 dikali 5. Hasilnya 35. 35 jam per orang. Jadi setiap orang itu 35 jam untuk menghasilkan pakaian. Nah, sekarang dalam waktu 35 jam, ini berarti dihasilkan 6 pakaian. Maka satu tukang jahit atau satu pegawai ini per 1 jam akan menghasilkan 6 pakaian per 35 jam. Jadi jawabannya ya C. Ya. Pada hari Minggu, jumlah uang Andi dan Anton berbanding 3:1. Pada hari Senin, Andi memberi uang 50.000 kepada Anton. Sekarang perbandingan jumlah uang Andi dan Anton menjadi 1:2. Yang ditanyakan, berapa jumlah uang Andi dan uang Anton pada hari Minggu. Tadi hari Minggu itu jumlah uang Andi dan Anton itu perbandingannya 3:1. Lalu pada hari Senin, Andi ngasih ke
Anton 50.000. Sehingga perbandingannya jadi 1:2 setelah Andi memberi 50.000 kepada si Anton. Nah, itu kan uang Andi dan uang Anton pada hari Minggu. Pada saat perbandingannya 3:1. Kita buat dulu persamaannya. Kita ibaratkan uang Andi ini sama dengan 3X. Kenapa 3X? Karena pada hari Minggu perbandingan yang Andi itu 3 nilainya ya. Sedangkan untuk Anton, kita ibaratkan uangnya itu sebagai X. Karena pada hari Minggu perbandingan si Anton ini 1 nilainya. Dan Andi 3. Berarti Andi 3X, Anton X. Sekarang kita buat persamaannya. 3X atau uang si Andi itu dikurangi 50.000 karena Andi ngasih ke Anton 50.000. Dibagi uangnya si Anton. Tadi kan uang Anton itu kita kasih simbol X. Ditambah 50.000. Kenapa ditambah? Karena tadi Andinya ngasih ke Anton 50.000. Jadi uang Andi berkurang 50.000 dan uang Anton itu bertambah 50.000. Sama dengan kita gunakan perbandingan setelah Andi memberi uangnya. Itu 1:2. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita kalikan silang. Yang atas, yang ini dikali 2, yang bawah dikali. Jadi 2 dikali 3X dikurangi 50.000 sama dengan 1 dikali X ditambah 50.000. Jadi ini kita kalikan satu-satu. 2-nya dikali 3X dulu, baru 2-nya dikali 50.000. Nah, kalau ada kayak gini, dikalinya sama angkanya aja. Jadi 2 dikali 3, hasilnya 6. X-nya ini tinggal kita salin aja. Nah, dikurangi 2 dikali 50.000. Jadi hasilnya 100.000. Sama dengan 1 dikali X. Berarti hasilnya akan tetap 1 atau X. Lalu satunya kita kalikan juga dengan 50.000. Ditambah 50.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan yang ada X-nya sama yang ada X-nya. Berarti 6X. Karena asalnya positif, si X-nya pindah terus ke sebelah sini. Berarti jadi negatif X. Sama dengan, nah sekarang kembalikannya. Ini yang 100.000-nya pindah ke sebelah kanan. Asalnya negatif. Berarti kalau pindah luas ke sebelah kanan, jadi positif 100.000. Dikurangi 50 plus 50.000.
Nah, X yang ini itu nilainya 1 ya. Berarti ini ibaratkan 6 dikurangi 1. Berarti hasilnya 5. X-nya tinggal kita salin lagi. 5X. Nah, ini tandanya positif. Karena tetap ya. 50 ribunya karena nggak pindah ruas, jadi nilainya ada tanda operasi hitung matematikanya tetap positif. Sekarang tinggal tambahkan 100 ribu ditambah 50 ribu. Berarti jadi 20. 105. Baru kita bisa dapat nilai X-nya. Jadi X itu sama dengan 150.000 dibagi 5. Berarti berapa? 150.000 dibagi 5. 30.000. 30.000. Sekarang udah ketahuan. Berarti nilai X ini itu 30.000. Berarti uangnya Anton itu 30.000. Lalu uangnya Andi itu berarti 3 dikali 30.000. Berarti uangnya Andi berapa? 90.000. 90.000. Nah, berarti total uang Andi dan Anton itu berapa? Tinggal ditambahin. 90.000 ditambah 30.000. 120.000. Iya, 120.000. Nah, jadi jawabannya yang Ya, Pak. lanjut ke soal berikut. Tentang bangun ruang. Volume suatu prisma yang tingginya 6 cm adalah 150 cm persegi. Dibandingkan luas alas prisma tersebut. Jadi diketahui tingginya sama dengan 6 cm dan volumenya sama dengan 150 cm kubik. Kan yang ditanyakan itu luas alasnya. Nah, kalau bangun ruang itu kan ada bagian sisi-sisinya yang ada alasnya. Kita cari bagian itu.
Di situ bentuknya apa aja? Ada yang prisma. Nah, ada yang prisma persegi panjang, ada juga prisma segi tiga. Di sini di soalnya itu diketahui tingginya, berarti bagian sisi ininya yang diketahui. Dan juga volumenya, berarti volume itu bagian isinya, dalamnya. Dan yang ditanyakan itu alasnya atau bagian bawahnya yang ini. Kita break dulu sebentar ya, tungguin Adan selesai. Oke. BTW kakak kuliah di mana, Kak? Di mana? Kakak kuliah di mana? Di Queen. Tuin. Oke. Kalau Prima orang mana sih? Aku orang ini apa? Orang suka sih. Suka asik. Asiknya masih di Bandung. Eh, Bandung. Bandung. Hmm. Kalau sekolahnya di mana? Di Lokajaya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau mau cari volume, karena di sini kan diketahuinya volume ya. Dan sedangkan yang ditanyakan luas alas. Jadi kita untuk cari luas alas ini, kita pakai rumus volumenya. Nah, untuk nyari volume bangun ruang prisma ini, rumusnya itu luas alas dikali tinggi. Jadi tinggal kita masukin yang udah diketahui tadi.
volumenya 150, luas alasnya yang ditanyakan, tingginya tadi 5. Jadi kalau mau nyari luas alas, kayak gimana kalau mau nyari luas alas kalau udah kayak gini bentuknya? Hmm, gimana? Jadi tinggal dibagi ya. 150 pindah ke sini, berarti jadi 150 dibagi kan. Nah, karena asalnya kali nih. Jadi bagi kan. Jadi hasilnya berapa? 150 dibagi 6. 25. 25. Jadi luas alasnya itu 25 cm persegi. Itu jawabannya yang B. Berikut soal berikutnya. Ini masih sama soalnya tentang bangun ruang. Nih, volume tabung, volume tabung yang berjari-jari 7 cm adalah 4.620 cm3. Tinggi tabung tersebut adalah orang yang ditanyain tingginya. Berarti ini diketahuinya volume yaitu 4.620. Lalu jari-jari atau R yaitu 7. Jangan lupa V-nya. Karena kalau tabung kan bentuknya ini ya. Kalau tabung itu alasnya bentuknya lingkaran. Soalnya harus pakai V. Nah, kalau mau nyari luas lingkaran itu kan rumusnya V dikali R dikali S. Kalau nyari luas lingkaran. V-nya kita pakai yang 22 per 7. Nah, jari-jarinya 7. Biar mudah. Nah, karena tadi yang ditanyakannya adalah tinggi. Sekarang yang ditanya. Tingginya berapa? Jadi tinggi itu dari sini ke sini. Kita pakai rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu I dikali R dikali R dikali tinggi. Jadi kalau mencari luas, kalau mencari volume bangun ruang itu luas alas dikali tinggi. Karena ini alasnya bentuk lingkaran, berarti rumus lingkaran tinggal dikalikan dengan tinggi. Sekarang tinggal kita masukin. Volumenya tadi 4.620. Terus peaknya kita pakai yang 22 per 7. Lalu R-nya atau jari-jarinya 7 dikali 7 dikali T yang akan dicari. Kita hitung terlebih dahulu yang ini. Cari dulu 4.620 sama Kak. Aku ke air dulu, Kak, bentar. Oke.
Kak, Oke, kita lanjut lagi. Kita hitung terlebih dahulu yang ini, yang 2/7 kali 7 kali 7. Ini bisa kita coret. Nah, berarti tinggal 7 dikali 22. Kita hitung dulu. 7 dikali 22. 7 dikali 22. Ya, 7 dikali 22. 154. 154. Jadi, T. Sekarang T-nya pindah ke sini. Jadi, T sama dengan 4.620 dibagi 154. 30. Berarti T itu sama dengan 4.620 dibagi 154. Yang ini dibagi 154. 4. 30. Sama dengan 30. 30. 30. Jadi jawabannya ya. Sebentar. Kita A ditambah B ditambah C itu hasilnya sama dengan 210 dan A nilainya sama dengan 4B, A sama dengan 1/4 C, maka nilai A. Nah, ini adalah nilai. Sebelum kita cari tahu nilai K, kita cari tahu dulu B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau dari informasi yang ini, yang A sama dengan 4D, kita bisa cari tahu B-nya. Tapi D itu, kalau A sama dengan 4D, berarti 4 dikali D ya artinya. Berarti D itu sama dengan A per 4. Kebalikannya. Kalau A sama dengan 4D, maka D sama dengan A dibagi 4. Nah, sekarang dari informasi yang kedua, yaitu A sama dengan 1/4C, kita bisa cari tahu nilai C-nya itu berapa. Jadi, kalau A sama dengan 1/4C, maka C itu sama dengan 4A. Kebalikannya. Ini kan asalnya dikali ya, yang A sama dengan 4B. A sama dengan 4 dikali B. Jadi kalau B, kebalikannya. Kalau B-nya pindah ke sini, berarti A pindah ke sini, jadi dibagi. A dibagi 4. Sekarang yang A sama dengan 1/4C. Berarti kita bisa cari tahu C-nya. Jadi C-nya itu nilainya sama dengan 4 dikali A atau 4A. Nah, kenapa harus dicari tahu dulu B sama C-nya? Karena yang ditanyakan A, jadi kita harus rubah. Nilai B-nya ada A-nya, nilai C-nya juga ada huruf A-nya. Terus kita masukin ke operasi hitung. A ditambah B ditambah C sama dengan 210. A-nya tetap nilainya kemudian akan dicari dulu. Tadi B-nya nilainya berapa? Yang ini B-nya. Nanti B A per 4. nilai C-nya 4. 4. A.
sama dengan 210. Nah, karena ini bentuknya pecahan ya, jadi kita hitung dulu yang ini. Yang A ditambah 4A. Karena bentuknya nggak pecahan. Nah, A ini sama dengan 1 ya. Berarti 1 ditambah 4A itu hasilnya 5A. Ditambah A per 4 sama dengan 210. Nah, dari sini berarti kita harus menemukan penyebutnya. Harus jadi per 4 sama. Jadi 4 dibagi 1, kita ini kan. 4 dibagi 1 dikali 5. Misalnya 20 A ditambah A sama dengan 210. Sekarang bisa dijumlahkan. 20 ditambah A berarti hasilnya 21 A per 4 sama dengan 210. Nah, sekarang kita kelompokkan yang ada hurufnya. Itu kan nggak ada temennya ya, berarti 21A sendiri sama dengan 4-nya pindah ke sini. 210 jadi dikali 4. Kenapa jadi dikali? Karena asalnya bagi. Berarti kalau pindah ruas jadi di. Sekarang hitung dulu ini. 210 dikali 4. 840. 840. 21K sama dengan 840. Berarti nilai A itu sama dengan 840 dibagi 21. Ini nilai A sama dengan 840. berapa? 40. 40. Nyari A panjang caranya. Oke. Oke. Oke, hari ini kita sampai nomor 20 dulu. Kita ketemu lagi hari Jumat libur ya, tanggal merah. Hari Jumat libur. Iya, berarti nanti hari Rabu depan. Oke. Cuma hari Jumat libur jadinya nanti hari Rabu depan. Gimana? Hari Jumatnya libur. Iya, hari Jumatnya libur. Karena merah kan. Tanggal merah, tanggal merah. Udah tanggal merah. Udah tanggal merah. Minggu ini cuma 1 kali kan. Minggu ini cuma 1 kali kak jadinya. Gimana? Minggu ini cuma 1 kali berarti. Iya, tapi pertemuannya tetap segitu kok. Oke.
Oke. Oke, makasih Prima. Boleh klik ya. Oke.